Halo guys, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Christine Priscilla Timpal dengan NIM 2214202005 di kelas B1 semester 5 kelas ekstensi di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, di sini saya akan membawakan tugas mengenai keperawatan paliatif, yaitu dengan materi yang saya bawakan yaitu stroke. Dan selamat menikmati untuk video yang akan saya tampilkan. Nah, saat ini kita masuk dalam definisi, di mana stroke ini merupakan penyakit neurologis yang sering dijumpai dan harus ditangani secara cepat dan tepat. Nah, untuk stroke ini merupakan kelainan fungsi otak yang timbul mendadak yang disebabkan karena terjadinya gangguan perdarahan darah otak dan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja menurut Mutakin tahun 2008. Nah, saat ini kita masuk dalam klasifikasi, di mana stroke dapat diklasifikasikan menurut patologi dan gejala kliniknya, yaitu yang pertama ada stroke hemoragik, di mana ini merupakan perdarahan serebral dan mungkin perdarahan subarachnoid disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak pada daerah otak tertentu. Nah, biasanya kejadian ini saat melakukan aktivitas atau saat aktif. Namun bisa juga terjadi saat istirahat. Kesadaran pasien umumnya ini akan menurun. Perdarahan otak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perdarahan intraserebral dan yang kedua perdarahan subarachnoid. Nah, di mana untuk perdarahan intraserebral ini pecahnya pembuluh darah atau mikroaneurisma terutama karena hipertensi. Nah, mengakibatkan darah masuk ke dalam jaringan otak, membentuk massa yang menekan jaringan otak dan menimbulkan edema otak. Peningkatan TIK yang terjadi cepat dapat mengakibatkan kematian mendadak karena herniasi otak. Nah, untuk perdarahan intraserebral ini yang disebabkan karena hipertensi sering dijumpai di daerah putamen, talamus, pons, dan cerebellum. Kemudian ada perdarahan subarachnoid, di mana perdarahan ini berasal dari pecahnya aneurisma Berry atau AVM. Aneurisma yang pecah ini berasal dari pembuluh darah sirkulasi Willis dan cabang-cabangnya yang terdapat di luar parenkin otak. Nah, pecahnya arteri dan keluarnya ke ruang subarachnoid menyebabkan TIK meningkat mendadak dan meregangnya struktur peka nyeri dan vasospasme pembuluh darah serebral yang berakibat disfungsi otak global atau terjadinya sakit kepala, penurunan kesadaran maupun vokal atau hemiparase, gangguan hemisensorik dan lain-lain. Kemudian ada stroke non-hemoragik, dapat berupa iskemia atau emboli dan trombosis serebral. Biasanya ini terjadi setelah lama beristirahat, baru bangun tidur atau di pagi hari. Kemudian tidak terjadi perdarahan namun terjadi iskemia yang menimbulkan hipoksia dan selanjutnya dapat timbul edema sekunder. Kesadaran umumnya ini adalah baik. Nah, saat ini kita masuk dalam etiologi, di mana penyebab stroke menurut Arif Mutakin tahun 2008, yaitu yang pertama ada trombosis serebral. Trombosis ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami eklusi sehingga menyebabkan iskemi jaringan otak yang dapat menimbulkan edema dan kongesti di sekitarnya. Nah, trombosis biasanya terjadi pada orang tua yang sedang tidur atau bangun tidur.
Hal ini dapat terjadi karena penurunan aktivitas simpatis dan penurunan tekanan darah yang dapat menyebabkan iskemia serebral. Tanda dan gejala neurologis memburuk pada 48 jam setelah trombosis. Nah, ada beberapa keadaan di bawah ini dapat menyebabkan trombosis otak. Ada aterosklerosis, kemudian adanya hipokoagulasi pada polisistemia, kemudian ada arteritis atau radang pada arteri, kemudian adanya emboli. Nah, kemudian ada hemorhagi. Perdarahan intrakranial atau intracerebral termasuk perdarahan dalam ruang subarachnoid atau ke dalam jaringan otak sendiri. Nah, perdarahan ini dapat terjadi karena aterosklerosis dan hipertensi. Akibat pecahnya pembuluh darah otak menyebabkan perembesan darah ke dalam parenkim otak yang dapat mengakibatkan penekanan, pergeseran, dan pemisahan jaringan otak yang berdekatan, sehingga otak akan membengkak, jaringan otak tertekan, sehingga terjadi infark otak, odem, dan mungkin herniasi otak. Kemudian ada hipoksia umum, di mana hipoksia umum ini beberapa penyebab yang berhubungan dengan hipoksia umum adalah hipertensi yang parah, kardiak pulmonari arrest, kemudian ada kardiak output turun akibat aritmia, dan ada hipoksia setempat. Di mana beberapa penyebab yang berhubungan dengan hipoksia setempat ini adalah spasme arteri serebral yang disertai perdarahan subarachnoid, kemudian ada vasokonstriksi arteri otak disertai sakit kepala migran. Nah, saat ini kita masuk dalam manifestasi klinis, di mana stroke menyebabkan defisit neurologik tergantung pada lokasi lesi atau pembuluh darah mana yang terjadi sumbatan. Ukuran area dan perfusinya tidak adekuat dan jumlah aliran darah kolateral. Stroke akan meninggalkan gejala sisa karena fungsi otak tidak akan membaik sepenuhnya. Kemudian untuk manifestasi klinisnya juga yang pertama ada kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh atau hemiparese atau hemiplegia. Kemudian lumpuh pada salah satu sisi wajah anggota badan, biasanya hemiparesis yang timbul mendadak. Ada ketiga tonus otot lemah atau kaku, keempat menurun atau hilangnya rasa, kelima gangguan lapang pandang atau homonimus hemianopsia. Kemudian ada afasia atau bicara tidak lancar atau kesulitan memahami ucapan. Kemudian ada disatria atau bicara pelo atau cadel. Kemudian ada gangguan persepsi, gangguan status mental, vertigo, mual, muntah, atau nyeri kepala. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan tips buat teman-teman yang sehingga kita boleh terhindar dari stroke. Yang pertama yaitu kita menjaga pola makan kita. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang dapat membantu menurunkan resiko tekanan stroke. Salah satunya adalah memperbanyak konsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, dan bayam. Selain itu, hindari makanan yang mengandung lemak jenuh dan makanan yang cepat saji. Kemudian lakukan olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah kita lebih untuk bekerja lebih baik. Olahraga juga dapat menjaga kadar kolesterol berat badan dan tekanan darah pada tingkat yang normal. Oleh sebab itu, Anda dianjurkan untuk rutin berolahraga sekiranya itu 30 menit per hari. Kemudian berhenti merokok. Risiko stroke meningkat 2 kali lipat jika seseorang merokok karena rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah menggumpal. Berhenti merokok juga berarti mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan lainnya seperti penyakit paru-paru dan jantung.
Kemudian yang keempat, hindari konsumsi minuman yang beralkohol. Nah, minuman beralkohol ini mengandung kalori yang tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, minuman ini dapat menimbulkan berbagai penyakit pemicu stroke seperti diabetes, hipertensi, dan bahkan menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur. Kemudian yang kelima, hindari penggunaan nafsa. Beberapa jenis nafsa seperti kokain dan metapetamin dapat menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah sehingga menyebabkan stroke. Oleh sebab itu, untuk menurunkan risiko terkena stroke, hindari penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Kemudian yang keenam, istirahat dan tidur yang cukup, di mana kita manusia tidur malam minimal 7-8 jam dan istirahat di siang hari dapat membantu organ tubuh bekerja dengan normal dan menjaga kesehatan jantung. Jika jantung sehat, risiko tekanan penyakit seperti serangan jantung dan stroke juga akan menurun. Kemudian yang ketujuh, mengelola stres, di mana selain menjaga kesehatan fisik, cara mencegah stroke juga bisa dilakukan dengan mengelola stres. Untuk mengelola stres, ada beragam cara yang bisa dilakukan, misalnya mendengarkan musik dan membangun hobi baru guna mengalihkan diri dari pikiran negatif. Kemudian yang terakhir, jalani perawatan medis untuk kondisi yang diderita. Orang yang menderita penyakit seperti hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, penyakit tiroid, dan penyakit jantung disarankan untuk menjalani pemeriksaan rutin dan mengonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter. Hal tersebut bisa membantu menurunkan risiko tekanan stroke. Oke guys, sekian video dari saya mengenai penyakit stroke, dan saya sudah sharing juga ke teman-teman bagaimana cara mencegah stroke, dan biarlah video saya kali ini dapat berguna, bahkan teman-teman pun juga dapat mendapatkan referensi yang baru, sehingga sama-sama kita boleh mencegah penyakit stroke, baik untuk itu kepada diri kita ataupun kepada keluarga kita, teman-teman kita, bahkan orang-orang yang kita sayangi. Dan akhir dari video saya saat ini, saya mau mengajak untuk teman-teman yang saat ini mungkin masih bingung dalam mencari universitas. Nah, di sini mari juga gabung dengan Torang Universitas Pembangunan Indonesia Manado, di mana DP kampus terletak sangat strategis, yaitu berada di pusat kota. Kemudian untuk dosen-dosennya juga yang berkompetensi, yang luar biasa keren, dan sehingga kita dapat menambah wawasan kita mengenai jurusan yang akan kita tuju. Terlebih khusus buat teman-teman yang mungkin bingung dalam memilih fakultas keperawatan, mari juga gabung dengan Torang Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dan tentunya di situ Torang akan mendapat skill-skill yang sangat luar biasa dari trompe dosen-dosen, dan kita yakin percaya kita boleh menjadi lulusan yang dapat bersaing dengan teman-teman yang ada di fakultas yang lain, terlebih khusus yang ada di keperawatan.